Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum. Al-Fagir ucapkan kepada seluruh dan segenap para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan majelis rutinan yang rutin diselenggarakan di Majelis Ta'lim wal Aurat ini. Diawali tadi dengan pembacaan tawasul, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ratib al-Attas, disambung dengan pembacaan yaitu kisah Maulid Nabi yang kesemuanya itu tentu tidak lagi kita ragukan fadilahnya, faedahnya, manfaatnya. Semoga apa-apa yang kita baca tadi dapat menjadi sebab diampuni kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan sekaligus menjadi penyebab dikabulkannya hajat-hajat kita sekalian. Baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu gak usah tambahin kipas, gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah ditambahin kipas, Lin. Udah nih, kayak udah adem ini ya, biarin. Insya Allah keringat kita jadi saksi di yaumil akhir ya. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita, kumpulnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan semangat dan keistiqomahan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Dan juga semoga kehadiran kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga semoga tentunya kehadiran kita di majelis ini terhitung dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari tempatnya, baik dari rumahnya atau dari tempatnya yang lain, untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yarji'a. Sampai kapan? Sampai dia kembali lagi ke tempatnya tadi. Jadi ente berangkat dari rumah ente, naik motor ente ndut-ndutan, dilihat oh ternyata bensinnya kurang, mau habis, keluarin duit. Buat apa? Buat beli bensin. Buat apa tuh bensin? Supaya nyampe ke majlis. Berarti ente lagi keluarin duit di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ente jalan, naudzubillah min zalik, ini mah contoh ya, jalanan licin, ente jatuh, kepleset, besot-besot berdarah, berdarah gara-gara mau berangkat ke majlis. Itu berarti ente sedang meneteskan darah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Datang ke majlis ternyata keringetan, gerah-gerahan ya. Makanya besok-besok kalau mau ke majlis tolong pakai deodoran ya. Keringetannya mah kagak masalah, cuman baunya kadang-kadang ngembreng. Kesian yang sebelah ya, kesian yang sebelah ya, kanan kirinya ya, zikirnya sampai kagak melek-melek itu matanya ya, khusyuk banget, padahal mah lagi nahanin bau ya.
Berarti ente sedang berkeringat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulang ke tempat ente. Ya. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya ada para malaikat yang keliling ngiterin bumi. Ngapain itu malaikat keliling ngiterin bumi? Nyari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau udah nemu, itu orang-orang datang ke itu majelis zikir, kemudian laporan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, di sana kami temukan sekumpulan orang sedang berkumpul bersama-sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya sama para malaikat itu. Ini perlu digarisbawahin, bukannya Allah kagak tahu, bukan. Allah lebih tahu. Cuman ini takliman linnas, pelajaran buat manusia. Takliman li ummati sayyidina Muhammad, pelajaran buat umatnya Nabi Muhammad. Ya, seperti contohnya Nabi istighfar tiap hari. Kan Nabi udah diampunin dosanya, ngapain istighfar lagi sih? Berarti sia-sia dong istighfarnya, kan Nabi gak ada dosa. Bukan, itu takliman, pelajaran buat umatnya. Nabi aja yang udah diampunin dosanya masih istighfar, abong lu yang dosanya berjubel ya kagak mau istighfar gitu ya. Nah ceritanya nih, malaikat lapor, ya Rabb, kami temukan sekumpulan orang di sana, mereka sedang kumpul bersama-sama. Lagi ngapain itu mereka kumpul? Apalagi demo? Bukan ya. Apalagi ngantri sembako? Bukan. Lagi ngapain? Mereka berkumpul sedang berzikir. Mereka bertasbih, mengagungkan namamu. Mereka memujimu, bertasbih, bertahlil, bertahmid, beristighfar, bersolawat kepada nabimu. Lalu kemudian apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Rabb. Memangnya mereka itu udah pernah lihat surgaku? Belum ya Rabb. Tapi mereka minta surgaku. Iya ya Rabb. Lalu bagaimana kalau misalkan seandainya mereka itu sudah melihat surgaku? Ya Rabb, andai kata mereka telah diperlihatkan surgamu ya Rabb, tentu mereka akan meminta lebih dahsyat yang mereka sudah lakukan saat itu. Terus minta apa lagi mereka? Ya Rabb, mereka juga minta supaya dijauhkan dari siksa nerakamu. Memangnya mereka udah melihat nerakaku, kata Allah. Ya Rabb, mereka belum melihat nerakamu. Lalu Allah tanya lagi pada para malaikat, oke, kalau misalkan mereka sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan nerakaku, kira-kira bagaimana? Ya Rabb, andai kata mereka diperlihatkan nerakamu, tentu mereka akan meminta lebih dahsyat dari yang mereka lakukan saat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat itu, wahai para malaikat, saksikanlah bahwa aku ampuni mereka semuanya yang ada di sana. Amin. Ada satu malaikat ya, interupsi. Ya Rabb, interupsi. Ya ada apa? Begini, di situ ada Fulan bin Fulan. Ya, itu orang kagak niat ngaji. Ini hadisnya nih, kalau kita mau jabarin panjang ya. Itu ada Fulan bin Fulan di situ. Itu orang nggak niat ngaji. Ya, mungkin itu orang lagi main ke rumah temennya. Terus temennya mau berangkat, mau kemana lu? Udah ikut gua, udah. Ya. Mau ikut kemana? Oh, udah ikut udah ya, udah ikut aja dia. Begitu dulu, lagi ngaji lagi ya. Cuma emang dia lagi perlu sama temennya, ya udah dia ikut aja ya, ikut temennya ngaji ya. Padahal dia nggak tahu tuh, nggak ada niatan dia mau ngaji ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para malaikat, walaupun si Fulan tadi kagak niat, kagak tahu, tetap dia akan aku ampuni juga. Insya Allah ya. Itu yang kagak tahu tuh ya. Yang ujung-ujung mungkin niatnya beda, mungkin kesini ada urusan sama yang lain ya. Datang ke tablik akbar bukannya mau bukannya mungkin mau taklim, bukannya mau ngaji, mungkin mau jualan, mungkin ya.
beda lagi ya. Tapi Allah tetap ampuni. Ya. Tetap semuanya diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang niat ya, yang niat dari rumah atau dari minggu sebelumnya kelar pengajian niat lagi, insya Allah minggu depan ngaji lagi. Itu dicatat tuh. Ternyata minggu depan kagak ngaji ya. Digaplok gak sama malaikat? Kagak ya. Kagak ya. Tetap kita niat kebaikan diganjar. Sebelum dilakukan itu kebaikan udah diganjar sama Allah. Begitu sedang melakukan diganjar lagi. Sesudah melakukan diganjar lagi. Ya, beda sama dosa. Kita niat pokoknya minggu depan mah gua kagak mau ngaji, gua mau nonton dangdutan misalkan ini mah ya. Itu baru niat ya, belum dicatat sama Allah. Begitu dia mau jalan tuh ke tempat maksiat, belum dicatat juga. Begitu sampai di tempat maksiat, belum dicatat juga. Ya, malaikat masih nunggu. Begitu melakukan kemaksiatan, baru dicatat satu. Tuh, ya. Itu rahmatnya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari tempatnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Duduk kayak kita ngobrol ya, pahalanya paling banyak siapa? Yang pulangnya belakangan ya. Sampai nungguin motor jamaah udah pada habis baru dia pulang ya, berarti pahalanya paling banyak ya kan. Ya kalau hitung-hitungan kuantitas bener gak? Kan hataf sampai dia pulang. Ente pulang jam 11, ama yang pulang jam 12, lamaan yang mana? Jam 12. Apalagi yang sampai subuh ya. Emang gara-gara kagak mau pulang apa emang dikunciin? Beda tipis ya. Nah, ibadallah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan pada malam hari ini saya ingin kembali untuk mengajak para jamaah mengingat kembali tentang keutamaan daripada Ratib Al-Atos dan pengarang Ratib Al-Atos yang kita baca di setiap pekannya. Yang kita baca, kita amalkan. Sebab kita baca, kita amalin, kita kagak tahu, sayang, betul. Makin tahu, insya Allah bisa lebih kita rasakan manfaatnya dan keutamaannya. Jadi insya Allah pengajian kita tiap pekannya akan berganti tema, tematik. Temanya mungkin beda-beda tiap minggu, tergantung daripada temanya panjang atau pendek. Kalau misalkan belum habis minggu ini, kita lanjut minggu depan. Kelar, ganti tema yang lain lagi, insya Allah. Nah, yang pertama yang kita mau bahas pada malam hari ini yaitu sekilas tentang Ratib Al-Atos dan juga manaqib atau biografi daripada sang pengarang Ratib ini, yaitu Al-Habib Umar bin Abdirrahman Al-Atos ya. Apa sih Ratib Al-Atos? Ya. Kalau ada yang nanya, ente ngaji di mana? Ngaji di sono Lemah Abang, di Habib Salim. Ngaji apaan? Ngaji Ratib. Ratib apaan sih? Ya Ratib. Iya apaan? Ya Ratib pokoknya ya. Paling gagak bisa ngejawab ya. Oh, Ratib itu adalah salah satu kumpulan zikir, kumpulan doa yang tersusun secara tertib, secara teratur, sesuai urutan dan bilangannya ya, yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita mengamalkannya, yang dinisbatkan kepada Al-Habib Umar bin Abdirrahman Al-Atos. Jadi Ratib Al-Atos yaitu salah satu kumpulan zikir dan doa yang tersusun secara teratur sesuai urutan dan bilangannya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita mengamalkannya, yang dinisbatkan, disandarkan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos.
Sehingga namanya Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Cuman kita kan kadang pengen yang ringkes ya. Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ya. Ente ngaji apaan di sono? Ngaji Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, panjang banget ya. Ratib ngaji apa? Ratib Al-Atas ya. Ada Ratib Al-Atas, Ratib Haddad, ada Ratib Al-Idrus ya. Ratib Al-Atos ini ya dikenal dengan nama Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Dulu awalnya nama Ratib ini Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Azizul Manal, anugerah yang agung. Wa Fathu Babil Wisal, dan pembuka pintu wusul, pintu tujuan. Tujuan kemana? Tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu Habib Umar kagak namain ini Ratib Al-Atas. Enggak begitu. Itu yang namain orang. Ya, Habib Umar amalin, diikutin sama murid-murid dan keluarganya. Amalan tersebut akhirnya dikenal dengan nama Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, bukan Ratib atau Ratib Al-Atas. Namanya dulu Azizul Manal wa Fathul Babil Wisal ya. Bukan Habib Umar ngarang terus ngumumin ini Ratib Al-Atas. Ini ratib saya nih, Ratib Al-Atas ya. Enggak begitu ya. Ratib yang lain lewat ya. Enggak begitu ya. Jadi beliau amalkan dan diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang ya. Nah, siapa sih Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas? Nah, kita kenali sekilas beliau. Beliau ini bernama Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad. Dinamakan Al-Muhajir karena beliau ini hijrah dari kota Basrah ke negeri Hadramut. Sampai akhirnya dari Hadramut inilah akhirnya para habaib menyebar ke seluruh dunia. Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bagir, kemudian bin Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Sayyidina Al-Imam Hussein bin Ali, dan juga bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab beliau bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdurrahman bin Agil ya, bin Salim. Salim punya anak Abu Bakar sama Agil. Agil ini yang konon katanya yang mendapat julukan Al-Atas yang pertama. Tapi ada juga pendapat yang dapat julukan Al-Atas yang pertama adalah Habib Umar Sohibur Ratib. Kenapa? Karena saat masih di perut ibunya, lagi masih di kandungan, beliau bebangkis. Bebangkis kedengeran. Bebangkis bukan sekedar bebangkis, tapi baca alhamdulillah, masih bayi itu. Bebangkis, kemudian ngucapin alhamdulillah, makanya disebut al-Atos. Atos itu artinya orang yang bangkis ya. Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim. Salim punya anak Abu Bakar sama Agil. Agil ke bawahnya lahir anak Abdurrahman, Abdurrahman lahir anak Umar, terus ke bawahnya lahirlah marga Al-Atas. Terus Salim ya. Anak yang satunya yaitu Abu Bakar beranak pianak, lahirlah keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim bin Syekh Abu Bakar ya. Jadi bin Syekh Abu Bakar seperti contoh Habib Umar bin Hafid ya.
bin Syekh Abu Bakar, kemudian Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, Al-Khairat Bekasi bin Syekh Abu Bakar, ya banyak. Itu adik kakak sama Alatos. Nah, itu sekilas tentang Habib Umar daripada nasabnya. Adapun tempat dan lahirnya beliau dilahirkan di desa Lisik, ya, dekat Ainat di kawasan Hadramut. Tepatnya pada tahun 1902 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440. Berarti udah berapa tahun? Udah sekitar 400-an tahun, ya. Beliau ini lahir dalam keadaan tidak melihat, alias buta. Jadi beliau dari kecil buta, nggak ngelihat. Tapi walaupun buta, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata hati yang cerah, sehingga beliau ini gampang banget ngapal apa yang beliau dengar. Dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, walaupun matanya buta, tapi mata hatinya dibuka oleh Allah, sehingga beliau ini lebih gampang ngapal ketimbang orang yang melihat. Makanya beliau ini hafal Quran itu masih di usia kecil. Kita yang ngelihat boro-boro hafal Quran, ya, juz amma ge, boro-boro juz amma, ya, baca qul ya ayyuhal kafirun kagak kelar-kelar, ya, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum. Ada yang belakang, ada yang ngejawabin wala dolin, macem-macem, ya. Nah, kemudian saat kecil beliau ini dididik langsung oleh ayah beliau, yaitu Al Habib Abdurrahman. Ya, memang Habib Abdurrahman ini juga orang alim, ya. Orang alim, wali min auliyaillah. Beliau dididik oleh ayah beliau dan ibu beliau Syarifah Muznah Al-Jufri, ya, dengan didikan yang luar biasa, didikan Qur'ani, didikan Nabawi, ya. Bukan diajarin tiktokan, ya. Mau bocah sekarang diajarin tiktokan, ya, anaknya, ya. Diajarin tiktokan, suruh joget, apa ada yang viral ikutan, ya. Nah, kemudian ya, beliau ini, ya, setelah dididik sama ayahnya, udah mulai agak besar. Kemudian beliau ini belajar kepada banyak guru. Di antara guru beliau yaitu Al Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ya, sepupu daripada ayahnya, ya. Nah, ini guru yang sangat beliau hormati, sangat beliau ta'zimi. Dari gurunya inilah beliau mendapatkan berbagai macam ilmu, hikmah dan sirul asrar, ya, berbagai macam rahasia, ya. Kemudian juga guru beliau Al Habib Muhdar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Habib Muhammad bin Abdurrahman Al Hadi, Sayyid Umar bin Isa Barakwa Samarkandi, dan masih banyak lagi guru beliau, ya. Jadi banyak orang dulu itu gurunya banyak. Di sini ngaji, di sini ngaji, di sini ngaji, di sini terus, kalau belum dapat futuh belum berhenti ngaji. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Dan beliau sangat menghormati guru-guru beliau. Walaupun beliau sudah jadi ulama nantinya, tapi tetap beliau ta'zim kepada guru beliau, khususnya yaitu Al Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sampai satu ketika ada serombongan orang bareng-barengnya sama Habib Umar pengen datang ke rumah gurunya. Maklum gurunya ini ulama besar saat itu, jadi banyak tamu yang datang. Ada segerombolan orang datang ingin menemui guru Habib Umar, Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim ini, yang beliau hormati. Dan gurunya juga menghormati beliau, menghormati Habib Umar, karena tahu kedudukan Habib Umar. Ini nggak sembarangan, ini murid yang satu nih. Ini murid yang satu ini punya keutamaan, nggak sembarangan. Jadi murid yang menghormatin gurunya, gurunya juga menghormatin Habib Umar ini. Ya. Sampai satu ketika ini rombongan biasa ada kayak kita gitu, mau ke rumah ulama, datang rombongan ya.
Habib Umar ikut sama rombongan yang mau datang ke Habib Husain. Karena saking ta'zim sama gurunya, beliau duduk di belakang, nggak mau ke depan, duduk di belakang, nunduk. Ya. Ini yang lain nih nggak tahu nih Habib Umar nih siapa nih. Lewatin, main langkahin aja dah, langkahin, nggak diorangin dah, nggak diorangin. Dilewatin aja. Ini orang pengen ketemu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Nggak nganggep Habib Umar yang ada di situ. Dilewatinnya, dilengkahin, misi, mau ke dalam, mau ketemu Habib, misi. Ya, lewatin. Oh iya, Habib Umar juga orangnya tawadu. Beliau ini orangnya nggak demen kemasyhuran. Beliau ini apa istilahnya, humul, nggak demen ketenaran. Beliau sederhana, nggak suka wah gitu. Ya, dia beliau duduk aja. Nah, sang guru nih Habib Husain bin Syekh Abu Bakar nih, begitu lihat ada Habib Umar di belakang dan ngelihat ini tamu-tamu yang datang pada begitu sikapnya, marah. Ente orang mau ketemu aneh, ya aneh nggak terima ente. Kenapa wahai Tuan Habib? Ente orang kurang ajar, nggak punya adab, nggak punya akhlak ente. Ente nggak tahu itu orang yang di pojokan itu luar biasa keutamaannya di sisi Allah. Baru tuh orang-orang pada nyesel. Ya nggak bisa kita pungkirin. Kadang-kadang iman kita ini ada di mata, bukan ada di hati. Jadi ngeliat orang yang, imamahnya gede ya, segede ban Vespa ya, perebutan cium tangan ya, apalagi turun dari Alphard ya, terus pakai apa namanya, pakai cincin begini-begini lagi ya, begini-begini, salamannya juga begini-begini, kelompok-kelompok ya, 2 tangan udah ya. Terus ada Ustadz ya Allah pakai apa namanya, pakai motor juga udah nggak jelas ya, spionnya udah goyang-goyang, udah muter-muter ya. Pokoknya juga udah kancingnya udah beda-beda ya, yang atas putih, yang atas yang bawah hitam ya, udah gitu lubang-lubang di mana-mana udah buluk ya, udah nggak dianggap ya, nggak dianggap. Jadi nggak bisa juga penampilan itu jadi tolak ukuran. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang pengen tampil ya Hanus Sufi, duduk di belakang ya kan, belaga-belaga lecek ya kan, koko udah butek ya, kain udah nggak jelas warnanya ya, duduk di belakang ya. Biar dibilang apa? Biar dibilang tawadu. Itu juga nggak bagus, itu juga nggak bagus ya. Jadi kita diajarkan intinya jangan suudzon ya. Itu orang belagu banget pakaian sampai begitu. Riak nggak juga ya kan, belum tentu. Itu orang pakaiannya apa namanya sederhana ya, tawadu itu belum tentu juga. Bisa jadi memang pengen disangka orang kayak begitu ya. Nah, jadi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sangat-sangat menghormati guru beliau, yaitu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau seperti tadi yang disampaikan banyak belajar kepada banyak guru, mempelajari berbagai macam disiplin ilmu sampai beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu, baik tafsirnya, hadisnya, usul fikihnya dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau ini diberikan izin oleh para guru-gurunya untuk berdakwah. Dakwahlah beliau, datang ke mana-mana tempat, masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung. Dan beliau ini nggak seneng rame-rame orangnya. Kalau datang tuh nggak rombongan dikawal, enggak. Paling 1-2 muridnya yang nganterin. Ya. Beliau ini benar-benar nggak demen kemasyhuran. Kadang-kadang kalau mau kemana gitu, diam-diam ke rumah orang yang nggak disangka-sangka bakal Habib Umar di situ. Dikirain di rumah yang enak, di rumah yang gedong atau apa, tahu-tahu di rumah yang sederhana. Jadi beliau ini orangnya memang nggak demen ketenaran ya. Dan beliau dakwah dari satu kampung yang lain, dan seringkali beliau ini datang dari satu masjid ke masjid yang lain. Untuk apa? Untuk ngisi bak air di masjid itu. Jadi zaman dulu belum
Di sana air itu masih manual, masih nimba di sumur, kemudian ditaruh di bak-bak di masjid-masjid. Masjid itu punya bak besar, ditaruh supaya apa? Supaya orang-orang itu nanti nggak usah ribet-ribet lagi nyari air buat wudhu, buat toharo dan lain sebagainya, ya. Agar mempermudah orang-orang yang mau ibadah ke masjid. Begitu tuh kerjaan Nabi Umar, datang ke masjid ini ngisi air, muridnya datang ke gitu ini ngisi air, dakwah ngisi air ya. Nah, itu beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau ini juga orang yang sangat warok. Orang yang sangat warok, yang sangat hati-hati. Ya. Terlebih dalam urusan perut. Ya. Suatu ketika ada sultan ngirim utusan sampaikan kepada Habib Umar bahwa si sultan ini mau datang ke tempatnya. Pejabat nih, sultan penguasa negeri saat itu pengen datang ke rumahnya. Kalau orang sekarang kira-kira ada penguasa, pejabat pengen datang ke rumahnya, kira-kira bagaimana? Boh, udah rame, udah heboh ya. Apa? Taruh bupati mau main ke rumah gua besok ya. Udah buangga banget ya. Selfie kalau perlu ya, selfie dipajang di status WA ya. Sedang bersama gubernur, sedang bersama Pak Menteri ya. Selfie status ya. Ditaruh di WA, ditaruh di Instagram ya. Nabi Umar nih enggak ya. Begitu dengar sultan mau datang ke rumahnya, dia sampaikan begini ke pengawalnya, aduh, bilangin sultan deh, bukan aneh gak mau terima tamu, jangan ke rumahnya deh, jangan ke rumahnya, biar aneh yang ke tempatnya, bukan apa-apa, ntar jadi rame lagi, tetangga jadi heboh, ntar jadi pada ribet, semuanya, udah dah, biarin aneh aja yang sono, bilangin sultan, jangan dia yang sini, aneh yang sono udah, pokoknya ntar kita ketemu di satu tempat yang bikin orang nggak ribet, udah, sampein. Ya, sang sultan ini karena beliau sangat menghormati Habib Umar, akhirnya sultan ini menyetujui. Oh, kalau misalkan begitu Habib Umar maunya, ya udah, siap dah, biar Habib Umar nanti yang sini, yang kita yang sono ya. Kenapa Habib Umar bisa begitu? Karena Habib Umar ini nggak bisa kompromi orangnya, nggak bisa dibeli. Nggak bisa diatur-atur sama penguasa. Penguasa mau datang ditolak, udah ntar gue yang sono, udah tenang. Datang ke sono, Habib Umar bawa muridnya, bawa hadamnya lah, ya, yang khidmat sama beliau, bawa apa-apa yang diperluin, bawa kopi sendiri, gula sendiri, cemilan sendiri, minuman sendiri, datang ke si sultan. Singkat cerita udah ketemu sama sultan, duduk bareng, dia taruh tuh kopinya, dia taruh cemilannya. Kata sultan, ini apaan Bib? Ya ini kopi. Ente mau? Lah Bib, aneh udah siapin kopi. Ya itu kan kopi ente, ini kopi aneh ya. Maksudnya apa Bib? Ya kopi ente kan aneh nggak tahu sumbernya dari mana. Ya bisa-bisa dari harta yang kagak jelas. Loh nggak begitu Bib. Ya pokoknya ini kopi saya udah, lu mau minum nggak mau nggak apa-apa ya. Udah Beb, ana udah siapin kopi, udah siapin segala macam apa yang diperluin ini buat kongko ya. Nah tapi Umar ya nggak perlu, ana udah bawa semuanya, kopi ana udah bawa, cemilan ana udah bawa ya. Ini sultan masih kekeh, nyuruh pelayan, siapin kopi yang paling ajib. Kopi apa yang mahal? Yang paling mahal. Kopi anu tuan udah beli ya. Terus jangan pakai gula, pakai madu. Madu Bagia yang harganya 20 jutaan. Pakai madu. Ya. Siap sultan. Disiapin, begitu masak air kagak kelar-kelar. Masak air itu biasanya berapa menit? 2 menit, 3 menit ya. Ini pakai kayu bakar lah, taruhlah 5 menitan, 10 menitan. Ini kagak.
panas-panas itu air. Ini kenapa ini? Kok agak panas-panas? Ya. Enggak panas-panas. Ini airnya. Sampai Sultan panggil lagi. Mana ini kopinya? Iya, bentar airnya belum matang. Ngobrol lagi Habib Umar. Ini kopi mana? Belum datang ke Sultan ya. Panggil lagi. Itu gimana kopinya? Belum matang. Tuan, airnya. Gimana sih? Udah lama banget. Iya, kita bingung itu. Apa beli air di warung ya? Lah kagak ada warung ya? Ya udah cepetan ya. Gimana sih caranya biar cepet matang? Enggak enak ini gua udah nawarin kopi ya. Ayolah. Sampai akhirnya berkali-kali. Bagaimana sih kagak matang-matang itu air? Kata Habib Umar, ya Sultan, ente mau rebus itu air 2 harian, 3 harian, berapa lama juga enggak bakal matang-matang. Udah ente minum kopi aneh. Kenapa emang Bib? Udah, gak usah pakai banyak tanya ya. Udah ente minum kopi aneh. Jadi Habib Umar saking kagak maunya ya, tanda kutip ya, sogokan dari penguasa sampai segitunya ya. Sampai air nolak, bayangin tuh, sampai air nolak ya. Jadi sampai sebegitunya ya, kewaraan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam menjaga dirinya. Nah, beliau selain belajar sama guru-gurunya dapat sanad, beliau juga dapat sanad talqin dari yaitu Syekh Umar bin Isa Barakwah As-Samarkandi Al-Maghrabi. Dapat talqin zikir. Lah, Bib, emang orang hidup kudu ditalkinin juga? Ya kudu ditalkinin juga. Emang orang mati doang? Ya. Nabi juga mentalkinkan para sahabat. Satu ketika Nabi lagi kumpul sama sahabat, Nabi tanya, ada orang lain nggak di sini? Maksudnya bukan orang Islam. Nggak ada ya Rasulullah. Jadi cuman kita doang, cuman sahabat doang yang Muslim aja. Ya udah tutup pintu, kata Nabi. Nabi tutup pintu. Kemudian Nabi talkinkan para sahabat. Mereka berkata, La ilaha illallah. Ikut semuanya, La ilaha illallah. Ditalkin sama Nabi. Begitu juga Nabi mentalkinkan Sayyidina Ali. Dan kebiasaan itu diteruskan ya, dari masa ke masa, dari para ulama ke ulama, seterusnya sampai ke zaman kita. Makanya di majlis-majlis para habaib itu biasanya sebelum majlis ditutup itu ada talqin zikir. Ada talqin zikir, La ilaha illallah, semua ikut bareng-bareng. Di mana-mana tempat, di Kuitang kah, di Al-Hawi kah, di mana, semuanya ada talqin zikir. Untuk apa? Untuk mengikat hati kita kepada yang mentalkinkan kita. Yang mentalkinkan kita, guru-guru kita, hatinya terikat kepada guru-gurunya yang mentalkinkan mereka. Dan seterusnya bersambung kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sanad talqin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sesudah beliau dakwah ke sana ke sini, akhirnya beliau hijrah ke salah satu kota yang bernama kota Huraidah. Kemudian beliau duduk di Huraidah sampai akhirnya ada satu perempuan yang sangat takzim kepada beliau, menawarkan hartanya, ya Habib, ini pakai rumah aneh, ini pakai tanah aneh, buat Habib semuanya. Ya karena ini wanita soleha juga baik dermawan, akhirnya Habib Umar nikahi beliau. Sampai akhirnya Habib Umar tinggal di Huraidah, dakwah di Huraidah, sampai akhirnya Huraidah jadi kota yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Di antara murid-murid beliau yang belajar sama beliau, salah satunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang nyusun Ratib Haddad. Kemudian ada lagi Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, ya. Dan murid beliau yang beliau sayangi yaitu Syekh Ali bin Abdillah Baros, ya, yang terus menerus menemani beliau kemanapun beliau pergi. Syekh Ali bin Abdillah Baros ini juga bukan sembarangan ulama, ya. Beliau juga nyusun syarah ratib, ya.
Jadi banyak penjelasan-penjelasan Ratib Al-Attas itu berasal dari beliau yang kemudian dinukil oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan beliau juga mengarang syarah kitab Al-Hikamnya Ibnu Atha. Dan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini akhirnya marga Al-Attas menyebar. Tercatat dalam kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Attas. Jadi kitab Al-Qirtas itu ada dua macam. Ada Al-Qirtas fi Manaqib Al-Attas, manaqibnya Habib Umar, 2 jilid. Itu di situ diceritakan biografinya Habib Umar dan kisah-kisah yang berkaitan dengan Habib Umar, 2 jilid. Al-Qirtas fi Manaqibil Attas 2 jilid. Yang ngarang Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dan ada lagi Al-Qirtas syarahnya, penjelasannya daripada Ratib Al-Attas 2 jilid juga. Yang ngarang Habib Ali bin Hasan Al-Attas juga. Jadi Al-Qirtas nih ada 2. Ada Al-Qirtas syarahnya Ratib Al-Attas 2 jilid. Ada Al-Qirtas manaqibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas 2 jilid juga. Jadi kalau digabungin berapa jilid? Ada 4 jilid ya. Nah, dicatat dalam Al-Qirtas fi Manaqibil Attas, Habib Umar ini mempunyai putra dan putri 14 orang. 9 laki-laki, 5-nya perempuan. Yang laki-laki yaitu Salim, Husin, Abdurrahman, Syekh, Abdullah. 5 orang laki-laki, laki ada 9, 5 orang. Inilah yang akhirnya dari 5 orang anaknya inilah akhirnya keturunan Al-Attas menyebar ke berbagai negeri. Keturunan Salim, Husin, Abdurrahman, Syekh, Abdullah. Adapun anaknya yang 4 lagi, Ali, Musyayikh, Akbar, Muhsin, Musyayikh, Awsat, itu kagak ada keturunannya. Yang ada keturunannya 5 anak doang. Salim, Husin, Abdurrahman, Syekh, dan Abdullah. Jadi dari sini nih Al-Attas pecah-pecah, bukan pecah-pecah apa? Bercabang-cabang ya. Ada yang keturunan Salim, ada yang keturunan Husin, ada yang keturunan Abdurrahman, ada yang keturunan Syekh, ada yang keturunan Abdullah. Kalau Habib, keturunan yang mana, Habib? Anaknya kebetulan keturunan Salim. Ya. Anaknya Habib Umar kan Salim, Husin, Abdurrahman, Syekh, dan Abdullah. Nah, anaknya yang keturunan Salim. Salim bin Idrus bin Salim bin Husin bin Muhsin bin Ahmad bin Salim bin Abu Bakar bin Salim bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman Sahibur Ratib. Nah, jadi kurang lebih ini keturunan yang ke-13 ya. Ngeri banget keturunan ke-13. Nah, jadi itu sekilas tentang biografi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan Habib Umar juga menganjurkan beberapa kitab yang dianjurkan untuk dipelajari atau dibaca, diantaranya kitab Zubat, Matan Zubat Ibn Ruslan. Habib Umar sangat menganjurkan untuk dipelajari. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, kemudian kitab Minhajnya Imam Nawawi yang berkaitan dengan fikih, kemudian kitab Risalatul Qusairiyah Al-Imam Qusairi, itu berkaitan dengan tasawuf, dan kitab Awariful Ma'arif Al-Imam Suhrawardi, itu juga berkaitan dengan tasawuf. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini wafat pada tengah malam Kamis tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1720 Hijriah. Dan kemudian beliau ini dimakamkan di Huraidah pada Kamis sorenya. Sampai sekarang makam beliau ini masih sering diziarahi oleh para pecintanya, baik dari Hadramut ataupun dari luar Hadramut. Ada beberapa nasihat dari Habib Umar, diantaranya Habib Umar menyampaikan bahwa setiap orang ini akan diwafatkan dalam kondisi sesuai kebiasaan hidupnya. Orang ini umumnya meninggalnya itu dalam kondisi sebagaimana hidupnya. Kalau orang sering ngaji, insya Allah ya meninggalnya juga di tempat yang baik dan kondisi yang baik.
orang yang mungkin sering maksiat juga kebanyakan meninggalnya di tempat maksiat. Ya. Jadi Habib Umar sampaikan bahwa setiap orang akan diwafatkan dalam kondisi sesuai kebiasaan masa hidupnya. Karena itu, perhatikanlah kebiasaan baik yang engkau inginkan ketika kau wafat nanti. Dan jauhilah kebiasaan buruk yang tidak engkau inginkan ketika kau wafat nanti. Ya. Misalkan ente nggak mau nanti matinya itu di tempat yang buruk, ya jauh-jauh dari tempat itu. Ini nggak mau di tempat buruk, tapi tiap hari ke tempat yang buruk, kepijet plus. Mati pisan ya. Ditemukan seorang pemuda mati, ya, tercekek oleh wanita pemijat di panti pijat plus gara-gara kurang bayar. Nah, jadi itu salah satu nasihat dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Dan kemudian Habib Umar juga menyampaikan buah korma atau mentimun dari sumber yang halal itu lebih baik daripada bubur daging dari sumber yang syubhat. Jadi bubur daging di sono itu makanan mewah. Ya. Tapi kalau dari sumber yang syubhat itu nggak lebih baik. Mendingan makanan yang sederhana seperti contoh ya, kurma atau mentimun kala itu ya, tapi sumbernya halal jelas ketimbang bubur daging dari sumber yang syubhat. Jadi kira-kira mending mana ya, rumah mewah tapi dari sumber yang nggak jelas atau rumah kontrakan tapi sumbernya jelas? Mending mana? Mendingan rumah mewah yang sumbernya jelas ya. Iya, lu jangan nanggung-nanggung apa minta. Ini mah kan Nabi Umar lagi ngasih perumpamaan ya. Misalkan ente ditawarin nih, yang satu nawarin ente sesuatu nggak jelas, tapi ini orang wah, orang kaya lah gitu, tapi nggak jelas deh. Yang satu orang sederhana, ngasihnya gitu kagak seberapa, tapi jelas. Mendingan yang mana? Ya, ya udah pada pinter-pinter lo kalau buat begitu mah. Nah itu beberapa kilasan daripada biografi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Jadi kita sedikit banyak dapat gambaran siapa sih Habib Umar yang nyusun ratib yang biasa kita baca nih. Jangan sampai kita kagak kenal. Nah itu sekilas daripada manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul al-Fatihah. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.